Okay. What leader of the class? I miss. Okay, please prepare your class and let your friend to pray before study. Before we study, let's pray to Allah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Well, let me check your attendance list and see who is absent today. Amida, Present. Akila, Present. Arza, Present. Dara, Present. Fatih, Present. Firqa. Six. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan membuat suatu game. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah konsentrasi. Nah, jadi untuk aturan mainnya, ketika Ustazah mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Ya, kalau Ustazah menyebutkan selamat sore, kalian menepuk tangan dua kali. Dan kalau Ustazah mengatakan selamat malam, kalian tepuk tangan setengah. Ya, contohnya seperti ini. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Ya. Dan kalau ada yang salah, kita beri hukuman. Setuju? Konsentrasi ya. Kita mulai. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat. Ya. Ustazah tadi mendengarkan Husna ya? Ya, silahkan maju ke depan Husna. Baiklah, sesuai kesepakatan kita, yang salah kita berikan hukuman. Ustazah minta Husna membacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Husna. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum Ustazah melanjutkan materi hari ini, Ustazah mau tanya nih, siapa yang masih ingat materi kemarin tentang bunyi? Nah, apa itu bunyi? Silahkan yang tahu angkat tangan. Saya Ustazah. Silahkan Caca. Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ya, tepat sekali ya. Baiklah, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang memahami fenomena cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa bisa membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, apa itu cahaya? Nah, cahaya ini adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Nah, cahaya dipantulkan oleh benda menuju mata sehingga kita dapat melihat benda. Ya, coba aja di dalam ruangan ini tidak ada cahaya, bisa tidak kita melihat? Benar tidak? Ya, jadi cahaya itu dipantulkan oleh benda menuju mata sehingga kita bisa melihat. Nah, cerita tentang gelombang elektromagnetik adalah elektromagnetik ini adalah gelombang yang dapat merambat tanpa ada medium atau zat perantara. Ya, tak mesti harus ada zat perantara. Apa saja sih sumber cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sumber cahaya itu terbagi atas dua. Yang pertama sumber cahaya alami, yang kedua sumber cahaya buatan. Nah, sumber cahaya alami adalah nih bisa dilihat ada matahari seperti sekarang ini. Kemudian ada petir, kemudian ada bintang, kemudian ada hewan. Ya, ini seperti kunang. Nah, kemudian ada ubur-ubur.
Korek api. Iya, korek api. Iya, benda elektronik. Nah, jadi cahaya ini punya sifat. Ada 5 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, bisa menembus benda yang bening. Ya. Nah, ini contohnya nih kaca nih, ya kan? Kita di dalam ruangan, ya kan? Kacanya bening. Ada sumber cahaya dari dari luar, yaitu cahaya Matahari. yang cahaya juga dapat dipantulkan. Dan cahaya dapat dibiaskan serta dapat diuraikan. Nih, contoh cahaya dapat merambat dengan lurus. Nah, dari sumber cahaya bergerak atau merambat lurus karena cahaya tidak dapat berbelok melewati benda yang gelap atau benda yang buram. Jadi harus benda yang bening bisa dilewati gitu. Ya, bagian belakang benda tersebut tidak bisa menerima cahaya sehingga berbentuk bayangan. Contoh ya, kalau kita berjalan malam hari kan ada sumber cahaya satu saja, ya di situ saja karena orang itu termasuk benda yang gelap, tidak bisa cahaya itu menembus. Nah, benda cahaya di belakang benda inilah yang membentuk bayangan seperti yang terlihat di depan. Cahaya menembus benda bening nih, contohnya nih, ya, menembus mangkuk plastik. Next, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ketika bercermin, ya, cahaya lampu atau matahari itu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Coba kalau ruangan gelap, berdirilah di depan cermin. Bisa tidak? Tidak. Kalau mati lampu, kalau mau melihat kita mau berias, harus ngapa? Iya. Lampu mati, listrik mati. Artinya pakai senter. Artinya sumber cahayanya dari senter. Bisa juga pakai lilin atau HP. Iya kan? Nah, jenis pemantulan cahaya ini ada 2, ya. Yang pertama pemantulan teratur, yang kedua pemantulan baur. Nah, pemantulan teratur ini, ya, pemantulan teratur pada cahaya itu adalah terjadi pada permukaan rata, lurus, mengkilap, menghasilkan bayangan yang jelas dan tajam. Ya, misalnya cahaya mengenai cermin. Ya. Nah, kalau pemantulan cahaya yang berbaur itu terjadi pada permukaan yang tidak rata, bergelombang atau kasar. Misalnya ya, cahaya pada tembok kayu sehingga tidak membentuk bayangan yang jelas. Ya, silakan kalian perhatikan ya, hukum pemantulan cahaya atau disebut dengan Snellius. Nah, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini contoh pantulan cahaya pada bidang datar. Ya. Nah, minggu depan insya Allah Ustazah akan mengajak kalian mempraktekkan mengenai pemantulan cahaya di macam-macam, ada 3 macam jenis kaca, ya, kaca cermin datar, pemantulan cahaya di cermin datar, cermin cembung dan cermin cekung. Bagaimana pantulan cahayanya, ya? Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Nih, sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, dibiaskan atau disebut dengan refraksi. Nah, pembiasan cahaya atau refraksi ini merupakan peristiwa pembelekan arah rambat cahaya saat melewati 2 medium, ya, 2 medium yang transparan dengan kerapatan optik yang berbeda. Contohnya, di pensil akan terlihat patah ketika dimasukkan di dalam air, ya. Nah, ada 2 kerapatan yang berbeda medium di pensil ini, medium udara dan medium air. Kerapatan udara dengan kerapatan air itu
beda sehingga cahaya itu, pensil itu terlihat rata dari aslinya. Nah, kemudian cahaya ini dapat diuraikan. Ya, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai warna? Seperti cahaya matahari merupakan cahaya putih sebenarnya. Ya, cahaya ini diurai menjadi berbagai warna menggunakan prisma transparan. Cahaya dapat menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Nah, ini dia yang dimaksud dengan cahaya dapat diuraikan. Harus menggunakan prisma. Pada sesi ini, Ustazah meminta kalian untuk mengerjakan 3 kelompok maju ke depan, lakukan praktikum. Nih, silakan. Nah, setelah pengamatan tadi, itulah contoh dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat dengan glow. Yang kedua, cahaya dapat Dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat Dibiarkan. Nah, pada akhir pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Zah. Ya, silakan Syifa. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Cahaya dipantulkan oleh benda lain menuju mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Ya, bagus ya. Jadi, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa zat perantara atau tanpa medium. Nah, jadi cahaya itu sumbernya ada dua. Ya, ada sumber alami dan sumber Sumber alaminya berupa ya, kalau sumber buatan tadi berupa sensor. Jadi berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita, Ustazah akan memberikan tugas ya untuk dikerjakan. Nah, yang pertama, mengapa kita tidak melihat benda di ruangan gelap gulita? Oke. Yang kedua, mengapa kita dapat melihat bayangan pada cermin? Dan yang ketiga, sebutkan contoh lain sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, silakan kalian kerjakan, dikumpul minggu depan. Nah, saya rasa hari ini cukup sampai di sini. Lebih kurang Ustazah mohon maaf. Salah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.